Sahabat Shalom, Shalom Aleihim, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Juni, ya saya cek lagi, jadi hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025 atau 2025. Pada hari Minggu ini, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberi judul khotbah saya, yaitu apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Jadi judul khotbah minggu ini pada tanggal 1 Juni, judul khotbahnya adalah apa itu kebenaran? Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di zaman informasi yang banyak dan beragam. Kita sering bertanya, apa itu kebenaran? Karena banyak pendapat yang berbeda-beda. Kebenaran sepertinya bisa berubah-ubah, tergantung pada siapa yang mengatakannya. Kebenaran yang sebenarnya tidak tergantung pada pendapat manusia atau budaya. Kebenaran datang dari Tuhan sendiri dan dapat ditemukan dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa menentukan kebenaran sendiri, tapi harus mencari dari Tuhan. Ada 4 hal penting yang saya dapatkan dalam judul ini, yaitu yang pertama, kebenaran yang tidak dapat diubah. Sekali lagi, ada hal-hal penting yang saya dapatkan dari khotbah ini. Yang pertama adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Yohanes 18 ayat 37-38, saya minta saudara Yerusalem membuka, berdiri, baca dengan tegas dan lantang dan jelas. Yohanes pasal 18 ayat 37 sampai 38. Yohanes pasal 18 ayat 37 sampai 38. Saudara Yerusalem membaca dengan berdiri, tegas, dan jelas. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi kau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Firman Tuhan sangat jelas dan tegas. Yohanes 18 ayat 37 sampai 38 berkata, "Maka kata Pilatus kepadanya, 'Jadi engkau adalah raja?' Jawab Yesus, 'Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku.'" Pembacaan yang sangat indah sekali. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjawab pertanyaan Pilatus tentang siapa dia dengan mengatakan bahwa dia datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Banyak orang hari ini juga bertanya, apa itu kebenaran? Yesus mengajarkan bahwa kebenarannya tidak berubah. Tidak seperti pendapat manusia yang bisa berbeda-beda. Kebenaran dari Tuhan adalah kekal dan tetap. Kita bisa percaya penuh pada kebenaran yang sejati. Kebenaran bukan hasil pemikiran manusia,
tetapi datang dari Tuhan melalui firman-Nya. Kebenaran ini tidak berubah, tidak peduli waktu atau budaya, karena sumbernya adalah Tuhan yang tidak berubah. Sekali lagi, kebenaran ini tidak berubah, tidak peduli waktu atau budaya, karena sumbernya adalah Tuhan yang tidak berubah. Ini adalah hal pertama yang saya dapatkan di dalam judul tentang apa itu kebenaran. Dan hal yang kedua yang saya dapatkan di dalam judul ini, di dalam judul apa itu kebenaran, adalah kebenaran yang membebaskan. Yang kedua adalah kebenaran yang membebaskan. Coba kita akan lihat Yohanes pasal 8 ayat 32. Saudara Jerusalem, membantu saya yang membacakan. Yohanes pasal 8 ayat 32, berdiri membaca dengan tegas dan jelas. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar. Ulangi, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Jelas sekali firman Tuhan, tegas mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran sejati bukan hanya pengetahuan biasa. Kebenaran ini memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari dosa. Sekali lagi, kebenaran sejati bukan hanya pengetahuan biasa. Kebenaran ini memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari dosa, kebingungan, dan kesesatan. Tanpa kebenaran, kita terikat pada kebohongan dan jauh dari Tuhan. Banyak orang mencari kebahagiaan dalam hal-hal sementara. Sekali lagi, banyak orang mencari kebahagiaan dalam hal-hal sementara, seperti kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan. Namun, itu tidak akan pernah memberikan kepuasan yang sebenarnya. Sekali lagi, banyak orang mencari kebahagiaan dalam hal-hal sementara, seperti kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan. Namun, itu tidak akan pernah memberikan kepuasan yang sebenarnya. Hanya kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus yang dapat membebaskan kita dan memberi kita kedamaian yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran yang membebaskan kita adalah tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, kebenaran yang membebaskan kita adalah tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari dosa dan diberi hidup baru. Ini memberi kita harapan dan tujuan hidup yang kekal. Sekali lagi saya tegaskan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari dosa dan diberi hidup baru. Ini memberi kita harapan dan tujuan hidup yang kekal. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang saya dapatkan dari judul ini, dari judul apa itu kebenaran, adalah kebenaran yang menuntun kita kepada Allah. Jadi yang ketiga yang saya dapatkan dari judul ini adalah kebenaran yang menuntun kita kepada Allah. Saudara Jerusalem, membantu saya membacakan Yohanes 14 ayat 6, berdiri baca dengan tegas dan jelas. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Puji Tuhan. Sangat jelas. Firman Tuhannya berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ulangi ayatnya, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran sejati bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah sumber kebenaran, dan melaluinya kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam.
Banyak orang mencari kebenaran di tempat yang salah. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberi kita kebenaran sejati. Melalui Yesus kita dapat mengenal Tuhan, merasakan kasih-Nya, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang mencari kebenaran di tempat yang salah. Kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus menuntun kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Sekali lagi, kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus menuntun kita untuk hidup taat kepada Tuhan, menjauhi dosa, dan memberi kita panduan hidup. Dengan mengikut Yesus, kita belajar hidup dalam kebenaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang ketiga yang saya dapatkan. Hal yang keempat dan yang terakhir adalah kebenaran yang menyebabkan kita hidup dengan integritas. Jadi hal yang keempat yang saya dapatkan dari judul ini, kebenaran yang menyebabkan kita hidup dengan integritas. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dalam segala hal. Sekali lagi, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dalam segala hal. Saudara Yerusalem membantu saya membacakan dengan jelas, berdiri, tegas di dalam Efesus pasal 4 ayat 25. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dalam segala hal. Efesus 4 ayat 25 berkata dengan jelas, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Paulus berkata, buanglah dusta dan katakanlah yang benar, karena kita adalah satu tubuh. Kebenaran bukan hanya tentang apa yang kita percaya. Sekali lagi, kebenaran bukan hanya tentang apa yang kita percaya, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup. Sebagai orang Kristen, hidup kita harus mencerminkan kebenaran yang kita percayai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran berarti kita tidak hanya bicara tentang kebenaran, tetapi juga menjalani kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus hidup dengan integritas, baik di gereja maupun di luar gereja, dan memperlakukan orang lain dengan benar. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran sejati datang dari Tuhan dan ditemukan dalam Yesus Kristus. Saya tegaskan bahwa kebenaran sejati datang dari Tuhan dan ditemukan dalam Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Melalui Yesus kita dapat mengenal Tuhan dan hidup yang sejati. Mari kita mencari kebenaran dalam Kristus, hidup sesuai kebenaran itu, dan membagikannya kepada dunia. Saudara-saudari yang terkasih, jika Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini adalah kesempatan untuk datang kepadanya dan menerima kebenaran yang membebaskan. Mengenal Tuhan dan hidup menurutnya adalah hal yang paling penting. Sekali lagi, jika Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini adalah kesempatan untuk datang kepadanya dan menerima kebenaran yang membebaskan. Mengenal Tuhan dan hidup menurutnya adalah hal yang paling penting. Amin. Buat firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kebenaran yang sejati melalui Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu tidak berubah dan membebaskan kami dari dosa. Bantulah kami untuk hidup dalam kebenaran, taat kepadamu, dan memperlakukan orang lain dengan kasih.
Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk hidup dengan integritas dan membagikan kebenaran-Mu kepada dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin buat firman Tuhan.